Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung dan buat teman-teman semua yang sudah lama ngikutin di channel, terima kasih sekali untuk supportnya, like-nya, subscribe-nya. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga, amin. Di pembahasan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Faron Garage, yaitu dengan pertanyaannya, untuk proses penggelodokan itu apakah lobet harus udah ngedobel atau cuman sekedar gacor udah diglodok Om? Tolong buatin video gacoran lobet yang sudah siap diproses penggelodokan, khususnya betina. Baik, terima kasih Om untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk proses lobet itu masuk ke glodok Om, itu untuk lobet yang trouble atau ketika jenengan yang dulu pernah awalnya lobet itu bagus ataupun pernah jalan lapangan, ini terlanjur jenengan ternak ataupun jenengan mau pengondisian ulang ini dengan caranya jantannya jauhkan, betinanya biar di kandang kotak dulu, ataupun kandang kotak ini jenengan asingkan di ruangan sendiri. Proses di sini hanya mengolah dari lobet itu yang awalnya birahi numpuk, kita ngejar dari emosinya, yaitu dengan jantannya jangan diketemukan lagi, biarkan betinanya di kandang kotak sama glodok, bersihkan semua yang di dalam glodok, pintu glodoknya dibuka. Proses di sini tidak usah jenengan apa-apakan, tidak usah jenengan cabut-cabut Om, sampai lobet itu rajin bunyi di glodok. Proses di sini akan terjadinya perubahan nada karena dalam kondisi birahi lobet ini yang terjadi dipisah dari jantannya ini, lama-lama dia pembawaan bunyinya sudah beda. Jadi penerapan di sini pernah saya alamin sendiri ketika saya proses lobet jantannya saya asingkan untuk saya olah, biasanya betina ini rajin bunyi duluan di kandang kotak. Dan untuk lobet betina yang masih jalan lapangan ataupun masih dalam kondisi bagus, kondisi durasinya juga bagus, jangan masuk di glodok dulu Om, pasti mengalami trouble. Meskipun di dalam glodok ini yang nantinya terjadi perubahan nada. Meskipun misalkan jenengan ingin merubah nada ini pernah saya sampaikan, yaitu dengan prosesnya penggacoran ataupun lobetnya jenengan sudah rajin bunyi dengan proses disendirikan, yaitu step berikutnya pemberian pakan kencang dan ditempel dengan burung lainnya. Kalau saya selalu tempel paut jantan gitu. Jadi pengondisian ulang ini bisa juga diterapkan di lobet ternakan. Kita kan pengen nyoba, mungkin dari ternakan itu bisa dijual yang agak lumayan, tidak jatuh harganya, itu dengan terapinya seperti itu. Yang penting lobet betina itu biarkan di kandang kotak dulu sendirian, tidak usah diapa-apakan, coba pakan dari pakan rendah dulu, nanti lama-lama lobet itu akan bunyi-bunyi sendiri di kandang kotak. Setelah bunyi-bunyi di kandang kotak, ini pengondisian ulang tetap disinggel lagi Om di ruangan sendiri, di ablak. Kalaupun jenengan misalkan betina itu kan lebih mudah bunyi ketika dikerodong, ini bisa juga jenengan coba dikerodong, cuman rata-rata dalam kondisi seperti ini lobet betina ini dalam tingkat stressing ini hati-hati dalam pola perawatan mandi kuyup. Biasanya ada yang terjadi cibul ataupun tidak cocok untuk dimandikan, tetapi misalkan jenengan coba dengan spray kabut tidak masalah, diraba dari situ. Yang pastinya pengondisian ulang ini lebih baik betina biarkan di kandang kotak dulu sampai dia bunyi-bunyi. Biasanya proses di sini nadanya berubah gitu Om. Jadi kalau untuk dipukul rata tidak bisa Om, dari lobet yang masih enak ataupun masih durasinya panjang ini langsung kita glodok gitu Om. Jadi kalaupun misalkan dalam kondisi di sini kan pasti durasinya menurun. Nanti lobet itu akan keluar lagi dengan durasi yang panjang ataupun pulih lagi dengan prosesnya disendirikan. Kalau saya setelah dengan proses disendirikan itu, kalau memang lobet itu susah bunyi, biasanya saya full kerodong untuk responsif. Biasanya lobet ketika di full kerodong lebih responsif
ketika mendengar dari lobet lain. Cuman full krodong ini hanya untuk pola perawatan penggacoran Om, tidak bisa untuk digantangan. Meskipun ada 1-2 burung yang settingan full krodong tinggal bawa gantangan itu ada, tetapi 80% rata-rata lobet itu akan milih-milih lawan ketika digantangan. Kalau saya biasanya tetap sistemnya setelah rajin bunyi saya tempel. Misalkan lobetnya jenengan setelah di kandang kotak ini sudah punya pasangan, lebih baik jangan ditemukan lagi dengan pasangannya Om, yang akan terjadi nanti malah birahi kawin gitu ya. Tetapi saya pernah ada pertanyaan juga untuk proses lobet betina yang dikawin jantan itu. Biasanya kalau dari pasangan dari PAUD Om, pasangan dari PAUD, dan itu semua kembali ke karakter Om, karakternya bawaan dari burungnya. Biasanya dari PAUD terbiasa dikawin dengan jantan, atau mengolah dari jantan dari PAUD ini ketika cabut pasang, betinanya rajin bunyi ini memang aman untuk dikawin si jantan. Itu tidak ngalamin trouble, tetapi rata-rata pasti banyak yang trouble. Dan intinya di sini tetap kembali lagi ke karakter masing-masing Om, karakter lobet itu bawaan dari awalnya. Cuman rata-rata lobet betina itu memang kalau dikawin jantan jalan lapangan itu lebih enak, tetapi sangat susah sekali biasanya mengalami kendala trouble itu. Jadi lebih baik untuk pengondisian ulang dengan sistemnya penggacoran lagi dengan disendirikan. Itu monggo perawatannya bebas, yang penting lobet itu disendirikan sampai rajin bunyi. Pinter-pinternya kita mencarikan tempelan. Biasanya ketika ditempel dengan PAUD jantan ini, dia dalam kondisi birahi, ketemunya nanti dengan ditempel ini juga birahi. Karena tempelannya PAUD ini nanti adanya emosi, tidak buru-buru diuntul. Intinya yang pernah saya sampaikan, lobet betina itu kalau terlalu nyaman dengan untulannya pasti trouble Om. Meskipun yang awalnya jalan lapangan, ketika trouble yaitu ketika lobet sudah nyaman dengan untulan. Kalau saya pribadi tetap enaknya main dengan sistem tempel gitu Om. Tetapi ada juga banyak juga Om lobet betina yang sudah bocor dor terus diredam dengan untulan. Biasanya kalau betina ini lebih enak untulan banyak Om. Jadi ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Biasanya di kandang kotak dikasih 3 ekor ataupun 4 ekor yang pernah saya bahas dengan narasumber yang pernah saya liput dari Om Niko ataupun dengan Mas Anjay, itu pernah saya bahas semua. Cuman saya di sini hanya mencari informasi dan apa yang pernah saya alamin Om. Jadi saya minta maaf dari teman-teman, mungkin di sini saya tidak paling bisa ataupun tidak paling tahu Om. Jadi tidak ada istilah guru-guruan. Saya hanya sekedar mencari informasi, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dari teman-teman lobet mania yang mungkin nanti kedepannya untuk generasi berikutnya. Yang penting lobet mania tetap masih ada dan tahun bertahun itu tetap masih rame Om. Dan misalkan dari teman-teman, misalkan dari lobet saya masih standar, durasi panjang, masih ngotot, misalkan jenengan pengen perubahan ada, tetap berani di pola perawatan dengan birahi tinggi Om. Yaitu yang pertama, poinnya tetap penggacoran, lanjut dengan pemberian pakan kencang merek bebas. Setelah itu lobet betina kan biasanya kepo Om, itu ditempel. Setelah proses tempel ini yang pernah saya sampaikan, dipisah bantu jemur kuat. Setelah penjemuran kuat, tempel lagi. Proses di situ ketika mau gantang, tidak usah dipetal-petal dari tempelan, langsung bawa ke gantangan. Dari tingkat intensitas seperti itu biasanya lobet itu ada peningkatan tingkat gacornya. Tinggal di endingnya ataupun finishingnya, yaitu poin untulan itu berpengaruh kinerja dari player betina gitu. Yang menjadi poin ketika jenengan bermain untulan, lobet terlalu nyaman pasti trouble. Coba dengan ditempel dulu meskipun dengan untulan lama gitu ya Om. Jadi pembahasan di sini saya hanya menyampaikan dari pertanyaan Om Faron. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa untuk masukan dari teman-teman yang mungkin baru bergabung. Di sini saya minta maaf, mungkin ada salah-salah kata ataupun kurang dipahamin. Yang penting dari teman-teman ini bisa menyampaikan di komentar-komentar dari unggahan ini. Dan
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan komentar yang positif. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.